Musibah yang berulang kali terjadi di Indonesia tidak membuat bangsa ini bersatu sepenuhnya. Persatuan dan kesatuan terasa hanya sekedar slogan. Setidaknya seperti itulah yang tergambar di media sosial. Musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera justru dijadikan ajang untuk menyerang pemerintah dari segala penjuru. Mulai dari desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional sampai tuduhan bahwa pemerintah seolah-olah enggan menyalurkan dana APBN dalam jumlah besar untuk menanggulangi dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Tuduhan yang paling serius adalah pemerintah dinilai lebih mementingkan program MBG ketimbang upaya mengatasi dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, tanpa melihat kenyataan bahwa ribuan SPPG di daerah-daerah terdampak bencana sudah disulap menjadi dapur-dapur umum bagi masyarakat korban bencana yang ditampung sementara di posko-posko pengungsian. Lebih dari itu, tidaklah benar bahwa anggaran MBG per hari jauh lebih besar daripada anggaran penanggulangan bencana secara keseluruhan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pemerintah pusat sudah mencadangkan anggaran dari sumber APBN hingga 60 triliun rupiah untuk membiayai penanganan banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana itu berasal dari pemotongan anggaran-anggaran yang tidak penting, seperti rapat-rapat yang tidak jelas di berbagai institusi pemerintahan. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar ada 60 triliun lah dapat. Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari pemotong anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Ini yang jelas sih nggak apa-apa ya. Jadi kita disisir tuh. Begitu APBN-nya selesai kita sisir semuanya. Kita nggak mau ngulangi lagi seperti tahun lalu, gimana kita potong aja asal potong gitu. Dari situ ya untung dari situ ya masih ada cadangan jadi nggak usah khawatir. Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa biaya pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat perkirakan mencapai 51,82 triliun rupiah. Penjelasan ini disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar usai Presiden meninjau daerah terdampak bencana di Kabupaten Biren. Rinciannya adalah 25,41 triliun rupiah untuk Provinsi Aceh, 12,8 triliun rupiah untuk Provinsi Sumatera Utara, dan 13,52 triliun rupiah untuk Provinsi Sumatera Barat. Aceh mendapatkan porsi bantuan paling besar karena tingkat kerusakan akibat bencana di Provinsi Serambi Mekah ini memang yang terbesar. Salah satu kerusakan yang ditimbulkan bencana di Aceh adalah rusaknya sekitar 37.546 rumah warga, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat. Presiden Prabowo Subianto sudah setuju menganggarkan 60 juta rupiah untuk setiap rumah yang rusak sebagai biaya rehabilitasi yang akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Estimasi besarnya biaya pemulihan yang dikemukakan Ketua BNPB belum merupakan estimasi final. BNPB bersama Kementerian PU masih mendata lebih lanjut perkiraan total biaya pemulihan pasca bencana di 3 provinsi, yang kemungkinan bisa bertambah. Dan biaya tersebut belum termasuk biaya logistik untuk masyarakat terdampak bencana di posko-posko pengungsian. Dengan kata lain, sekali lagi, tidaklah benar bahwa anggaran program makan bergizi gratis per hari jauh lebih besar ketimbang anggaran biaya untuk pemulihan bencana di Sumatera. Namun sebagian warganet yang terprovokasi para influencer cenderung lebih percaya pada informasi-informasi negatif yang susah dipertanggungjawabkan, timbang informasi positif dari pemerintah yang mudah dicek kebenarannya. Sebagian warganet lebih mengagung-agungkan influencer yang mengklaim telah memberikan sumbangan dari masyarakat sebesar 10 miliar rupiah untuk korban bencana dan mengecilkan anggaran puluhan triliun rupiah dari pemerintah yang sudah mulai digelontorkan secara bertahap sejak hari pertama terjadinya bencana. Influencer dimaksud baru pertama kalinya menginjakkan kaki di lokasi bencana, tetapi kemudian diagung-agungkan bagaikan pahlawan. Sementara ribuan anggota TNI, Polri, Tim SAR, dan BNPB yang sudah mempertaruhkan jiwa raganya sejak hari pertama terjadinya bencana hingga sekarang sama sekali tidak dihargai. Presiden Prabowo sendiri bahkan sudah 2 kali mengunjungi lokasi-lokasi bencana di Sumatera, terutama Serambi Mekah yang mendapat perhatian utamanya. Kedatangan Prabowo di posko-posko pengungsian selalu disambut gegap gempita oleh para warga terdampak bencana,
karena mereka merasakan kehadiran negara di tengah derita yang mereka alami. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menyatakan bahwa pemerintah masih kuat dan mampu mengatasi bencana di Sumatera, sehingga belum dibutuhkan bantuan dari negara lain. Prabowo optimis, Indonesia yang sudah berpengalaman dan memiliki kekuatan untuk menghadapi cobaan-cobaan besar akan mampu mengatasi bencana sekarang ini bila dilakukan secara kompak dan kerjasama. Kerjasama dan kekompakan itu terlihat jelas di lokasi-lokasi bencana. Seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk TNI, Polri, dan BNPB, tampak selalu kompak, bekerja sama tanpa henti menanggulangi berbagai dampak bencana. Tapi di media-media sosial yang muncul, justru narasi-narasi yang selalu menyudutkan pemerintah. Keinginan mereka rupanya hanya satu, yakni pemerintah gagal menangani bencana ini. Sehingga masyarakat tidak percaya lagi pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Betulkah demikian? Men of our time.